Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar semuanya, selamat berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang pemberontakan DITII di berbagai daerah. Apa itu DITII? Merupakan singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang mana ini merupakan kelompok Islam yang bertujuan untuk membentuk sebuah negara Islam di Indonesia. Dan tokoh utama dari DITII adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, atau biasa kita sebut dengan Kartosuwiryo. Dan DITII ini dilaksanakan atau pemberontakan DITII ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama di Jawa Barat. Ya, ini merupakan pemberontakan DITII yang paling utama yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Ini karena kekecewaan dari hasil perundingan Renville. Masih ingat dengan perundingan Renville? Ya, wilayah Indonesia hanya diakui sebatas Sumatera, Jawa Tengah, Yogyakarta. Kemudian TNI, pasukan TNI yang ada di Jawa Barat harus ditarik mundur. Kemudian adanya kekosongan tentara di Jawa Barat sebagai akibat dari perjanjian Renville di Jawa Barat. Tentara harus ditarik ke Jawa Tengah sehingga kosong, maka ini dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo. Dan latar belakang yang paling utama yaitu mereka ingin mendirikan negara teokrasi atau negara agama dengan Islam sebagai dasar negaranya. Sekarang kita lihat jalannya pemberontakan. Kartosuwiryo menolak hasil Renville dan bahkan pada tahun 1949 dia memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia dengan memberlakukan syariat Islam, dan bahkan dia tidak mengakui lagi dengan NKRI. Nah, dengan tidak adanya pasukan di Jawa Barat, maka mereka leluasa melakukan gerakannya dengan merusak dan membakar rumah penduduk dan bentrok dengan pasukan Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat. Sekarang bagaimana upaya pemerintah untuk menumpasnya? Ini cukup memakan waktu yang lama karena mereka cenderung bergerilya jadi sulit untuk dilacak di pegunungan. Pemerintah melakukan upaya damai atau perundingan dengan mengirim Menteri Agama, kemudian membentuk komite yang dipimpin oleh Nasir, tetapi semuanya gagal sehingga pemerintah harus melancarkan operasi yang dinamakan dengan operasi Baratayuda dengan taktik agar betis. Dengan taktik ini maka gerilyawan DITII akan terkepung sehingga pada 4 Juni 1962 Kartosuwiryo akhirnya tertangkap dan dia dijatuhi hukuman mati. Ini DITII di Jawa Barat. Nah, ini proklamasi berdirinya NII, dan ini ketika Kartosuwiryo dieksekusi, ditembak di Kepulauan Seribu. Sekarang pemberontakan DITII di Jawa Tengah diproklamirkan oleh Amir Fattah tahun 49 di daerah Tegal dan Brebes. Latar belakangnya karena dia merasa memiliki persamaan ideologi dengan Kartosuwiryo, ideologi untuk menegakkan syariat Islam. Terus menganggap pemerintahan di Tegal dan Brebes dipengaruhi oleh orang kiri atau orang sosialis, dan merasa pasukannya tidak dihargai perjuangannya selama ini.
Nah, mereka melakukan teror terhadap rakyat, teror terhadap TNI yang waktu itu fokusnya masih terpecah karena juga masih menghadapi Belanda. Dan TNI untuk menumpasnya membentuk pasukan Banteng Rider untuk menumpas Amir Fattah. Ya. Nah, akhirnya pemberontakan DITI di Jawa Tengah pimpinan Amir Fattah bisa dipatahkan. Sekarang DITI di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar pada tahun 53. Dan dia diangkat menjadi Panglima TII di wilayah Kalimantan. Ini di bawah TNI Kartosuwiryo. Latar belakangnya karena dia merasa kecewa, ya, banyak anggotanya yang tidak masuk di APRIS, ya, atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau TNI ya waktu itu. Dan mereka melakukan pengacauan, ya, menyerang pos ABRI atau TNI Polri. Ibnu Hajar sempat menyerahkan diri, atau ada yang mengatakan tertangkap, dan kemudian berhasil meloloskan diri, melanjutkan pemberontakan, dan akhirnya baru bisa tertangkap lagi tahun 59. Dan beberapa tahun kemudian dia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Sekarang DITI di Aceh, ya, yang dipimpin oleh Gubernur Militer Daud Beuruh, ya. Ini tokoh agama juga tokoh militer, ya, menyatakan bagian dari NII Kartosuwiryo. Kenapa? Karena dia merasa kecewa Aceh yang sebelumnya menjadi daerah istimewa harus dicabut, ya, statusnya dan menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara, ya. Karena dia seorang tokoh, maka dia mendapatkan banyak dukungan, dan upaya pemerintah tidak melalui pertempuran tapi melalui upaya damai atau perundingan, ya, diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Nah, ini hasilnya adalah status daerah istimewa Aceh yang sebelumnya dicabut, ya, akan dikembalikan lagi dengan hak-hak otonomi yang luas. Nah, akhirnya pemberontakan DITI Aceh bisa diatasi dengan damai. Dan yang terakhir, pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh namanya Kahar Muzakar. Latar belakangnya apa? Dia ingin memasukkan Laskar Sulawesi Selatan, ya, anak buahnya, ke dalam APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, tapi ditolak. Kemudian dia melarikan diri saat akan dilantik menjadi pemimpin CTN atau Korps Cadangan Nasional, ya. Saat melarikan diri, dia mengikrarkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari NII Kartosuwiryo. Nah, penumpasannya cukup lama, ya, dan sulit karena medannya yang memang sulit untuk dijangkau begitu, apalagi mereka sudah sangat hafal, sudah sangat menguasai daerah tersebut. Kemudian TNI mengirimkan divisi Siliwangi yang akhirnya bisa berhasil menumpas Kahar Muzakar. Pada tahun 1965 dia tertembak dalam operasi militer. Nah, ini para pemimpin DITI. Nomor 1 Kartosuwiryo Jawa Barat, 2 Amir Fattah Jawa Tengah, 3 Kahar Muzakar Sulawesi Selatan, 4 ini Ibnu Hajar Kalimantan Selatan, dan nomor 5 Daud Beuruh ini di Aceh, ya. Dan tadi pemberontakan DITI di 5 wilayah video di channel ini selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.